aku Gada Putri Aziza. Hari ini aku mau ngajak kalian untuk ke tempat yang super duper artsy banget, yang udah gitu kayak estetik banget, instagramable banget. Penasaran gak sih sama tempat ini? Namanya apa? Namanya adalah Kampung Galeri. Dibangun dengan konsepnya yang hangat dan artistik, Kampung Galeri adalah tempat makan sekaligus toko thrift barang antik yang menghadirkan berbagai pengalaman yang unik. Tempat ini berlokasikan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sini, pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sambil menjelajahi berbagai koleksi barang unik dengan berbagai macam cerita di baliknya. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam. Istilah thrifting sudah ada sejak tahun 1760, tepatnya pada saat revolusi industri. Pada saat itu, mulai diperkenalkan mass production of clothing yang dapat merubah cara pandang masyarakat luas tentang dunia fashion. Kemudian masyarakat mulai membeli pakaian dengan harga yang sangat murah. Pada tahun 1920, saat ada krisis di Amerika, orang-orang yang tidak memiliki uang lebih memilih untuk belanja di thrift shop. Sedangkan bagi orang kaya, thrift shop merupakan tempat mereka untuk mendonasikan barang-barang atau pakaian mereka. Kemudian pada tahun 1970, Buffalo Exchange menjadi thrift shop pertama yang sukses membuka cabang ke-17 di US. Dan di toko ini, penjual dan pembeli bisa saling bernegosiasi maupun saling menjual barang-barang mereka ke satu sama lain. Kemudian di tahun 90-an, saat grunge sedang jaya-jayanya, disinilah orang-orang menilai bahwa thrifting bukan hanya soal berhemat, tetapi juga gaya hidup. Apalagi semenjak ada superstar seperti Kurt Cobain, banyak yang mencoba meniru fashionnya. Pada tahun 2000-an, berdasarkan data yang dikeluarkan dari Ibis World, saat ini thrift store adalah bagian dari industri besar yang bernilai sangat besar. Kenyataan yang terjadi di Indonesia mungkin belum dihitung hingga berapa yang dari luar negeri. Dan disinilah puncaknya. Lalu, bagaimana awal mula thrifting di Indonesia? Mari simak. Di era 1980-an, thrifting di Indonesia dimulai ketika pakaian bekas impor masuk melalui pasar-pasar tradisional seperti Pasar Senen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Lalu di tahun 2000-an, popularitas thrifting meningkat seiring dengan tren mode global dan minat masyarakat terhadap pakaian bergaya vintage. Di tahun 2010-an, media sosial menjadi katalis utama dalam mempopulerkan thrifting di kalangan anak muda, dengan fokus pada ekspresi diri dan dukungan terhadap gerakan ramah lingkungan. Kemudian thrifting ini mengalami kontroversi. Pemerintah mulai membatasi impor pakaian bekas karena dianggap merugikan industri tekstil lokal, meskipun pasar thrifting tetap bertahan melalui jalur online. Lalu bagaimana dengan masa sekarang? Thrifting berkembang menjadi gaya hidup yang menggabungkan nilai ekonomi, mode unik, dan keberlanjutan lingkungan. Itulah mengapa thrifting tidak akan mati. Dan saya akan kembali untuk mempertanyakan cintanya. Belas tahun saya nunggu kamu. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua?
gue Ida Muti Azizah yang kali ini lagi ada di salah satu tempat namanya adalah Kampung Galeri. Nah, kali ini juga aku bakal mewawancarai tempat bapak yang punya kebetulan. Jadi kita kenalan dulu Kak, namanya siapa? Saya saya pelaku workshop. Oke, Bapak, kita sedikit ngobrol-ngobrol bareng sama sobat Old Times. Jadi aku mau tahu soal awal mula Bapak mendirikan toko ini itu gimana awal mula? Jadi tempat ini saya bangun dari tahun 2010 ya. Tapi cikal bakalnya itu adalah di mana waktu itu saya punya hobi SMA. Terus saya suka banget dengan baca buku, dengerin musik, sama traveling. Nah, karena di zaman dulu tuh serba keterbatasan, agak sulit untuk kemana-mana, untuk mencari barang-barang baru. Saya kan perlu update lagu-lagu itu ya. Nah, untuk mendapatkan barang-barang itu kan mahal sekali. Ya udah, solusinya adalah saya nyari tukang loak. Gitu. Nah, ternyata di tukang loak yang saya cari itu ternyata di Jakarta itu udah cukup banyak. Gak nyari satu tempat, itu masih ada Taman Puring yang dikenal ya kan. Terus kita bicara lagi di Senen dan Jatinegara. Nah, akhirnya karena saya rutin rajin ke sana, apa yang saya dapat itu juga ekspektasi saya. Ternyata bukan hanya yang saya cari kaset CD itu, ternyata saya dapat buku hitam, dapat poster, dapat kaos, ya kan. Emang yang nggak nyangka juga bisa dapat betul, barang itu. yang itu istilahnya yang passion yang saya dulu pingin banget, yang dapet yang saya dapetin gitu, tiba-tiba bisa dapet di barang-barang bekas. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir ya udah, ternyata gitu ya ternyata itulah tempat yang saya cari gitu. Ya udah sekali nyebur, akhirnya yang saya cari itu banyak yang saya dapetin itu banyak. Jadi teman-teman saya pada iri, kok bisa dapat dari mana? Pasti bertanya-tanya tuh kan, ternyata nggak mudah juga untuk nyari barang-barang. Betul, tapi di situ nggak mudah juga untuk cari barang yang benar-benar yang benar bisa langsung dipakai. Karena juga ada yang rusak juga. Tapi disitulah saya punya Keinginan lebih, dan saya juga belajar bagaimana betul. Saya dapat analitik, saya betul sendiri. Walkman yang rusak saya betul sendiri gitu. Nah, ternyata di situ banyak banget yang saya dapat dulu juga. Dan akhirnya 2010 saya diberikan Kampung Galeri dan sampai sekarang berjalan. Kalau berarti kan tadi tertariknya udah tuh ya, jadi yang pengen apa? Kalau misalnya kayak tempat kayak gini awalnya tuh gimana? Awalnya dulu ya karena saya pingin banget banyak barang saya ya. Karena saya sampai dari keluarga ternyata barang-barang itu numpuk ya di satu tempat. Jadi kenapa nggak saya pajang aja sekalian saya jual? Gitu, yang kedua ini Dia awalnya cuma hanya buat hobi juga ya Pak? Juga. Jadi karena ini tanah orang tua, saya manfaatin, saya bikin galeri itu aja dulu. Dengan galeri, betul, art galeri dengan konsep kampung. Gitu. Akhirnya ternyata waktu saya buka itu banyak orang udah saya menikmati barang-barang yang saya kumpulkan. Berarti dari kelihatan juga siapa dari Betul. Dari kampung juga yang anak-anak sejam sekarang juga harus lihat nih. Betul, jadi konsepnya memang tempat nongkrong yang berliterasi. Kalau dari kan harus sekarang di pasar luar nanti kalau seandainya untuk lihat barang yang asli itu tuh kayak gimana? Nah, kalau mau bilang asli, karena saya punya pengalaman waktu itu kan, saya pernah lihat ada punya teman, kayak contoh punya radio tip ya, oh ini radio tipnya keren banget, kan saya punya ini gitu. Jadi saya udah kebayangin itu, jadi pas ketemu bekasnya, ya itu udah saya ambil, jadi saya udah tahu ini otentiknya ini originalnya seperti ini, kayak gitu. Berarti dari emang lihat-lihat dulu awalnya. Ya dulu, zaman dulu tuh ibarat yang palsu itu juga jarang ya. Ya Kalau kan? mana emang susah juga ya. Iya susah ditiru juga gitu kan. Jadi ya menurut saya ya nggak jarang lah yang palsu. Kalau barang yang paling unik dan berkesan di tempat Banyak sih. banyak banget ya, dari sudut-sudut yang pojok-pojok. Bener. Jadi kita juga harus melihat dari sudut pandang apa dulu. Kalau mau dari sudut pandang seni, yang paling unik dan paling sulit itu adalah lukisan. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang karya manusia yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu kreatif, Oh, berarti bisa hasil.
Masih, anak-anak muda sekarang masih cari kaset gitu. Mata kaset sih. Ya, karena suara kaset dengan suara CD atau digital sekarang itu beda banget. Spotify gitu Iya, ya, Pak, ya. beda banget gitu. Jadi sejarah ada ada cerita histori di mana perjalanan lagu-lagu itu dimulai dari Digital, tapi dari kaset dulu. radio gitu. Betul. Terus kalau seandainya kan ini kan awalnya bukan tempat nongkrong, Iya, art. hanya art galeri. Nah itu apakah ini dari peminat-peminat yang saya lihat dulu terus kayak buka dong tempat nongkrong gitu. Iya, jadi akhirnya waktu itu saya karena buat galeri banyak peminat yang bilang kan sekalian aja kenapa nggak jadi tempat nongkrong gitu. Otomatis ya saya harus buka warung makannya gitu. Karena nggak mungkin untuk ngeliatin ini doang, nggak ada makanan gitu. Betul, jadi Boring ya. jadi akhirnya kampung galeri itu sudah tersedia kayak warung makan, warung minuman, kopi, barista, ada angkringan, ada printing, ada jual kamera analog, jual ada. Terus lagi rame juga tuh, Iya, makin rame betul. sekarang. Terus barang-barang second, terus sepatu second, terus kaset, vinyl, betul ada semuanya di sini. Berarti itu juga pokoknya selagi barangnya ada itu masih dijual. Masih dijual. Betul. Nah untuk tantangan terbesar saat membuka art Tantangan yang besar ya dulu ya banyak ya perjuangan di mana wah ini ada nggak sih yang datang yang ini ternyata ya saya undang itu pertama kali itu adalah komunitas dulu. Ya, komunitas kecil yang punya kesamaan visi dan misinya dengan saya dari pokoknya komunitas literasi, komunitas baca, komunitas ngumpul barang-barang bersejarah. sekalian juga untuk Betul. memasarkan lagi. Nah ternyata antusias banget karena ternyata ada tempat barang-barang bekas yang punya nilai sejarah atau nilai histori yang bisa sambil nongkrong kayak gitu. Jadi mereka banyak banget yang maksudnya akhirnya dari mulut ke mulut makin ramai sekarang. Apalagi sekarang juga itu semakin Ya. kayak wah penasaran. Aku juga bukan pertama kali juga kan kesini. Oke. Jadi kayak ini tuh tempatnya instagramable banget ya untuk Oke. kita yang suka estetika kayak gitu. Apalagi di sini banyak kaca gitu biasaan. Oh, iya, Jadi iya. sudut kaca Pak, sedikit kaca. Gitu. Nah terus kalau untuk belanja kayak sekarang kan aku masih terus terusan Saya masih hunting sampai sekarang. Bukan hanya di Jakarta tapi saya kadang-kadang suka keluar juga. berarti terus mencari barang. Masih terus mencari karena itu yang saya bilang saya dimulai dari hobi. Jadi sekarang terbentuknya kampung galeri itu karena hobi. Jadi hobi itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan suatu karya atau jadi investasi. Investasi juga ya Pak. Betul, investasi juga. Sampai sekarang makin ramai ya Pak. betul. Oke, untuk pesan nih ke para sobat Otan yang mungkin mau kesini, gimana Pak? Apakah ada Wah. pesan-pesan sendiri? Sebenarnya kalau mau datang kemari itu sangat mudah ya aksesnya dan lokasinya juga sangat dekat dengan stasiun kereta api, busway dan kami ada di tengah kota Jakarta Selatan. Gitu. Jadi kalau mau datang ke sini saya sangat welcome sekali karena di sini kalian bisa mendapatkan fasilitas nongkrong sambil baca, nongkrong sambil berkarya, Sambil foto-foto sambil foto-foto cakep, ya kan bisa banyak tanya juga tentang sejarah-sejarah barang-barang yang ada di sini dan kami welcome banget dan ini nongkrong bisa mendapatkan sumber inspirasi. Ya. Asal promosi kamu galeri ini Betul. dan semoga makin lagi. Amin. Terima kasih juga banyak. kita diizinin untuk Terima kasih banyak. sampai jumpa update. Mr. Potato. Mr. Potato. Mr. Potato. Mr. Potato. Satu besar, banyak rasa, lebih besar, lebih puas. Satu besar, banyak rasa, kita banyak.
selamat siang Kak. Bisa diperkenalin dulu namanya siapa? Halo siang, saya Fahri dari Jakarta juga. Oke, kita sedikit mau bertanya-tanya soal kampung galeri ini. Mungkin dari bapaknya sendiri Kakak mau apa nih? yang lebih muda apa ya? Mas apa ya Mas? Oke, bentar kakaknya aja ya. Kakaknya berkunjung ke toko thrift antik nih kayak gimana rasanya? Apakah seneng kah atau nostalgia ngelihat barang-barang kayak gini? Oh, oke. Sebetulnya unik sih kalau di sini kan perpaduan antara seni sama makanan-makanan ringan. Dan makanan ringan ada apa ya? Taste seninya tuh dapet di situ. Terus kalau lihat barang-barang antik, ini banyak buku-buku terus novel yang keluaran tahun-tahun 80-an ke bawah. Gue lihat ada beberapa poster kayak Mick Jagger kayak itu sih. Nah, jadi suasana old keren banget sih gitu. Oke. Kalau kakaknya sendiri nyari barang seperti apa biasanya? Atau cuma sekedar berkunjung makan kah? Bersih nggak nyari barang karena gue rumahnya deket-deket sini. Paling lihat kayak gini, mobil-mobilan tuh bagus-bagus sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lagi beruntung pegang-pegang lihat, oh ini barangnya ori nih ternyata nih gitu. Kan ada barang KW yang lu banyak di glodok tuh. Ternyata di sini ada yang barang-barang lama ori tuh, asal lu tahu ininya apa kode biasa di bawah barang itu ada kode-kode tertentu yang bisa menandakan ini barang ori atau barang KW gitu. Kadang-kadang kalau lagi beruntung lu dapet yang ori gitu sih. Oke, menurut kakaknya sendiri ngebedain tempat antik ini sama yang modern tuh lebih seruan gimana? Ngebedain? Iya, bedain. Maksudnya gimana ngebedain? Lebih ke arah yang membuat tempat ini beda gitu. Oh, yang membedakan. Oke. Jadi yang membedakan gini. Kalau tempat-tempat modern kan lu bisa dapat di mana aja tuh. Iya kan? Lu datang ke mall, lu mau cari yang baru-baru yang lu ke mall gitu. Kalau di sini lu mengenang memori-memori karena konsepnya antik tadi. Mungkin yang udah nggak produksi lagi banyak di sini yang ditemuin sih gitu. Jadi bedanya adalah kalau lu ke mall atau yang modern lu nggak dapet tuh taste artnya nggak dapet. Kalau kira-kira belanja thrift kayak gini tuh menurut mahal apa? Belanja trik. Iya, sama makanan-makanan di sini mungkin barang-barang di sini. Oh, sebenarnya sih gini, ketika dia jual dengan harga yang second, ini kan barang-barang second gitu ya, dengan kualitas yang original, relatif sih tergantung nanti si penjual, kita sebagai pembeli, dealingnya seperti apa gitu. Ketika dealingnya cocok nih harganya, harga jadi nggak jadi masalah ketika kita seneng barang itu gitu. Jadi relatif sih sebetulnya kalau untuk harga. Kalau yang kakak sendiri ada mencoba belanja thrift antik, apa tipsnya? Nah itu satu, lo harus tahu tuh barang yang ori. Satu, barang ori lo tahu secara kualitas lo pasti udah harus kuasain dulu. Yang kedua, misalnya lu tadi gua cari kasih contoh mobil-mobilan, terus beberapa pernik-pernik gitu. Nah kalau itu dirasa sesuai dengan ekspektasi lo, terus sesuai dengan speknya nih, gua rasa sih itu masalah harga balik lagi sih.